Selamat datang dalam video pembelajaran materi akuntansi mengenai Available for Sale Securities and their Accounting Treatment. Perkenalkan, kami merupakan anggota kelompok 7 dari kelas akuntansi FMIPA UI tahun 2021. Berikut merupakan daftar anggota kelompok kami yang telah mempersiapkan materi presentasi ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu Available for Sale Securities (AFS). Definisinya yaitu hutang atau ekuitas keamanan yang dibeli dengan maksud untuk dijual sebelum mencapai jatuh tempo atau menahannya untuk jangka waktu yang lama jika tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Jadi AFS ini dia boleh dijual sebelum mencapai jatuh tempo, atau boleh jadi AFS itu tidak memiliki tanggal jatuh tempo sehingga kita bisa menahannya untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, standar akuntansi mengharuskan perusahaan itu mengklarifikasi investasi apapun dalam sekuritas hutang atau ekuitas ketika dibeli sebagai held maturity, held for trading, atau available for sale. Jadi, perusahaan investasi akan mengklarifikasikan 3 bentuk, yaitu yang pertama held to maturity, held for trading, dan available for sale. Dalam kasus kelompok kami akan membahas lebih dalam tentang available for sale. Selanjutnya yaitu how an available for sale security work. Bagaimana cara kerja AFS ini? Jadi, keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari sekuritas AFS tidak tercermin dalam net income. Dia tidak tercermin dalam pendapatan bersih, tetapi ditampilkan dalam other comprehensive income, OCI, sampai dijual. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas AFS tidak tercermin dalam income statement, namun akan dimasukkan dalam neraca sebagai akumulasi OCI. Nah, seperti yang tertunjuk pada diagram, jadi AFS itu dia tidak keuntungan dan kerugiannya yang belum direalisasi tadi, dia tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bersih, tapi dia dimasukkan kepada other comprehensive income atau pendapatan komprehensif lainnya sampai dijual. Supaya apa? Supaya investor itu mempunyai barometer diversity portfolio risk. Jadi investor itu mempunyai gambaran apakah investasi dia ini akan terancam atau malah akan memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi sehingga menambah pendapatan bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Pada bagian ini yang kami akan bahas merupakan accounting treatment for available for sale securities. Jadi, available for sale securities pada dasarnya diperlakukan sama dengan trading securities pada accounting. Walaupun keduanya memiliki ciri khas yang identik, yaitu merupakan investasi yang berjangka pendek dan juga keduanya tercatat dalam nilai wajar, namun ada perbedaan yang signifikan pula pada kedua ini. Untuk ciri khas yang perlu kita ingat dalam membahas AFS sendiri merupakan investasinya yang short term dan juga fair value yang digunakan pada pencatatan account ini. Pada slide berikutnya kita akan melihat perbedaan accounting treatment AFS dengan trading security biasa. Di sini juga telah disertakan contoh sebuah balance sheet yang mengandung keduanya, dan di sini kita lihat bahwa perbedaan AFS dan trading securities biasa itu terletak pada satu hal, yaitu perubahan pada nilai wajar dari AFS security itu tercatat di dalam suatu akun yang berjudul unrealized gain atau loss in other comprehensive income. Di sini itu berbeda dengan trading securities biasa. Seperti pada gambar yang ada dalam slide tersebut yang sudah dilingkari merah, ada suatu kolom account sendiri yang untuk perubahan pada nilai wajarnya tersebut. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang types of available of sale securities. Pada dasarnya ada 2 tipe available of sale securities yang seperti yang kita dapat lihat di slide ini. Yang pertama meliputi financing instruments.
Financing instruments dapat diartikan sebagai securities yang diisukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk obligasi. Tujuan dari financing instruments ini sebenarnya untuk keberlangsungan financing operasi bisnis perusahaan tersebut. Security tersebut juga dicatat sebagai liabilities saat dicatat dalam balance sheet perusahaan. Yang kedua meliputi investment securities. Investment securities merupakan security yang dibeli oleh suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan capital gain atau keuntungan untuk perusahaan tersebut, atau juga satu kegunaan lainnya meliputi diversifikasi beberapa resiko dari portofolio investasi suatu perusahaan. Sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan antara held to maturity securities, trading securities, dan available for sale securities, di mana ketiga jenis sekuritas ini dibedakan dari tujuan dari sekuritas tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu held to maturity securities adalah efek utang yang dimaksudkan dan dapat dimiliki oleh perusahaan hingga jatuh tempo, dan ini dilakukan sebesar biaya perolehan amortisasi. Sekuritas utang ini adalah dibeli perusahaan dan dimaksudkan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Lalu yang kedua yaitu adalah trading securities. Nah, trading securities adalah surat utang dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat. Mereka dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi melalui laporan laba rugi. Nah, trading securities ini dapat dikategorikan sebagai sekuritas utang dan juga sekuritas ekuitas, dan tadi dimaksudkan untuk dibeli perusahaan untuk dijual dalam jangka waktu dekat untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Lalu yang ketiga adalah yang bahasan topik utama kali ini, available for sale securities. Ini mencakup semua efek utang dan ekuitas lainnya dan dilaporkan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebesar nilai wajarnya melalui pendapatan atau kerugian komprehensif lain. Nah, dan ini termasuk sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai trading securities yang dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Next slide, kita ke perbandingannya, yaitu melalui definisi tadi available for sale dan sekuritas utang dan ekuitas yang tidak diharapkan dimiliki hingga jatuh tempo. Kedua itu held for trading, termasuk sekuritas utang dan ekuitas yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang dekat. Dan held for maturity, yaitu sekuritas yang dimaksudkan dapat dimiliki oleh perusahaan hingga jatuh tempo. Lanjut yang kedua yaitu dari pengukuran. Untuk available for sale dicatat dalam pembukuan pada nilai wajar, begitu juga dengan held for trading. Namun untuk held for maturity sedikit berbeda, yaitu dicatat dalam pembukuan sebesar biaya perolehan diamortisasi, yang mana biaya diamortisasi sama dengan harga awal dikurangi pembayaran produk, ditambah diskon diamortisasi atau dikurangi premi diamortisasi, dan dikurangi kerugian penurunan nilai. Next slide, yaitu ke perlakuan atas keuntungan atau kerugian dari available for sale. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Untuk held for trading, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dan untuk untuk held for maturity, surat berharga tersebut dilaporkan sebagai aset lancar atau jika jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun, atau aset jangka panjang jika jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan terakhir untuk buku perdagangan atau buku perbankan, ini untuk ketiga sekuritas sama, itu tergolong trading book bank atau FI. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari available for sale securities atau AFSS. AFS ini kan dinilai seperti sekuritas perdagangan. Nah, lalu AFS ini dievaluasi mengacu pada perubahan harga pasar investasi. Jadi perusahaan itu juga akan mencatat kerugian atau keuntungan yang belum terrealisasi, itu akan dicatat sebagai pendapatan komprehensif. Lalu neraca keuangan perusahaan tersebut bergantung pada niat manajemen, itu dapat berupa investasi jangka pendek atau jangka panjang. Next, pada contoh pertama ini adalah PT ABC membeli sekuritas sebesar $10.000. Pada tahun pertama harga pasarnya turun menjadi $8.000 dan pada tahun berikutnya naik menjadi $11.000. Dan pada saat ini PT ABC menjual sekuritas tersebut. Nah, kita lihat tabel pada tahun pertama di mana dia mengalami kerugian yang belum terrealisasi sebesar $2.000 dan ini dicatat sebagai pendapatan komprehensif. Next, jadi pada tahun kedua harga sekuritas tersebut kan naik dari $8.000 menjadi $11.000. Jadi dicatat seperti pada tabel
gain on available for sale securities-nya sebesar 1.000, itu adalah keuntungan dari 10.000 ke 11.000. Lalu loss on available for sale securities itu adalah pendapatan komprehensif dari tahun pertama tadi, yaitu kerugian sebesar $2.000. Lalu berarti PT ABC tersebut untung $1.000 dari awalnya. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi pada tahun pertama mengalami kerugian $2.000 yang itu disebut sebagai pendapatan komprehensif sebesar minus $2.000 tadi. Lalu pada tahun kedua naik menjadi $11.000 dan menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan $1.000. Next, jadi contoh 2 ini PT Semesta membeli sekuritas sebesar $100.000. Pada tahun pertama harganya naik ke $120.000, pada tahun kedua turun ke $95.000, dan pada tahun ketiga naik menjadi $135.000. Lalu PT Semesta menjual sekuritas tersebut. Nah, kenaikan $20.000 pada tahun pertama dan penurunan $25.000 pada tahun kedua itu disebut sebagai pendapatan komprehensif, yaitu adalah keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Lalu pada tahun ketiga harganya naik menjadi $135.000, lalu perusahaan tersebut menjualnya sehingga mendapatkan untung sebesar $35.000. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang telah kami terangkan tersebut dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.